Bab 520 Permaisuri Orkide. Siapa kamu? Buat apa aku memberitahumu? Kata pria itu dengan tenang. Gadis itu meraih lehernya dan teriak dengan kencang, katakan. Pria itu mau melawan, tapi dia tak menduga kalau gadis yang terlihat muda ini lebih kuat dari dirinya. Ternyata dia Master Nyot Puncak. Cepat katakan, Galvina teriak dengan marah. Galvina. Ketika itu, Devan datang dan menghentikan Galvina. Kalau terlambat sedikit saja, Galvina pasti sudah mematahkan leher pria itu. Ahem, pria itu batuk beberapa kali. Dia terlihat agak takut saat memandang Galvina. Dia mengatakan yang dia tahu dengan hati-hati. Klan Grezia. Setelah dengar perkataan pria itu, Galvina langsung merasakan gelombang energi jahat di seluruh tubuhnya. Aku juga cuma dengar, tapi aku tidak tahu itu benar atau tidak. Pria itu kaget dengan energi yang keluar dari Galvina. Dia tidak menduga, gadis itu ternyata Master Odin Jota. 5.000 klan orkide yang tersisa benar-benar digunakan oleh sekte artefak untuk menyempurnakan artefak. Mana mungkin Galvina tidak marah. Tapi, ribuan orang masih mengantri di depannya. Kalau menunggu giliran mereak, mungkin akan memakan waktu sekitar 1-2 jam. Klan Grezia menggunakan 10 orang klan orkide setiap 10 menit untuk memurnikan besi dewa. 2 jam, berarti lebih dari 100 orang. Dan mereka sudah mulai pengorbanan manusia selama setengah hari. Mereka sudah mengorbankan ratusan orang demi memurnikan besi dewa. Kamu punya tanduk, apa kamu dari klan orkide? Ketika itu, ada yang melihat penampilan sang gadis dan terpikirkan sesuatu. Bukankah orang-orang klan orkide semua jadi budak? Namanya Galvina, apa mungkin dia putri orkide yang itu? Tapi bukankah putri orkide pergi ke Nixiabat? Apa dia sudah berhasil melunasi hutang batu hara yang berjumlah puluhan juta itu? Putri orkide, kamu benar-benar beruntung karena klan Grezia tidak menangkapmu. Jangan menuju ke Falfana, kamu bisa ditangkap untuk memurnikan senjata. Meski begitu, tingkat pelatihan Galvina itu Odin Jota. Tapi yang jelas, tingkat pelatihannya tidaklah cukup untuk melawan klan Grezia. Terlebih, hari ini banyak master dari berbagai sekte yang datang ke klan Grezia. Jangankan Odin Jota, bahkan master setengah Trojan pun bisa mati. Galvina memandang antrian di depannya dengan wajah penuh kekhawatiran. Dia bingung harus bagaimana, jadi dia cuma bisa memandang ke arah Devan. Biar kutangani, Devan menepuk bahu Galvina, meyakinkannya supaya tidak perlu khawatir. Devan langsung berjalan ke depan dan mengatakan, kami sedang terburu-buru, apa kami bisa maju duluan? Tapi, tidak ada yang menggubrisnya. Beberapa orang bahkan bicara dengan nada menghina, kenapa buru-buru? Mau buru-buru mati? Aku tahu kamu sedang terburu-buru, tapi tolong sabar. Jelas sekali, kekuatan Galvina di alam luar setara seperti master teratas. Tapi di Falfana, bahkan bagi mereka yang mau berkembang di Falfana, kekuatannya bukan apa-apa. Di tim beranggotakan 1.000 orang ini, ada Master Odin Jota dan bahkan Odin Asgard. Devan mengerutkan keningnya. Dia terlalu malas untuk bicara omong kosong. Pergi. Dia benar-benar marah sampai dia langsung berteriak. Tiba-tiba, gelombang suara yang menakutkan terasa. Dan langsung menghempaskan orang-orang di depannya. Sebuah jalur terbuka muncul di depan mereka berdua. Kemudian, dia menggenggam tangan Galvina dan melangkah menuju pintu. Siapa yang mengizinkanmu di sini? Anggota staf di pintu mengomel dengan ekspresi muram. Tapi, sebelum dia selesai bicara, tiba-tiba dia melihat lencana iblis di tangan Devan. Iblis tingkat 77. Anggota staf itu langsung kaget.
Benar sekali, lencana iblis milik Devan sudah meningkat jadi lencana iblis tingkat ke-7. Bukan berarti utang iblisnya meningkat jadi 1 miliar. Kakak senior kelima memberi lencan itu padanya. Kakak kelima adalah ketua Nixiabat, jadi tidak heran kalau memberi Devan lencana iblis tingkat ke-7. Kalau Devan mau, dia bahkan bisa memberi Devan lencana iblis tingkat ke-9-nya. Tapi, itu terlalu mencolok, jadi Devan cuma-cuma mau menerima lencana iblis tingkat ke-7. Iblis tingkat ke-7 sudah cukup menakutkan. Ini berarti dia punya utah 1 miliar batu hara pada Venus. Dia adalah sosok yang mengerikan. Membunuh sudah jadi hal biasa baginya. Tuan iblis tingkat ke-7, silakan masuk. Anggota staf itu langsung mengubah ekspresinya dan bicara kepada Devan dengan penuh rasa hormat. Di saat yang sama, dia langsung membuka pintunya. Bahkan tidak meminta bayaran batu hara. Kamu tiak mau batu hara? Devan menatap orang itu. Iblis tingkat ke-7 bisa masuk Valvana secara gratis, jelas pria itu. Jadi begitu. Iblis tingkat ke-7 punya keuntungan sebesar itu. Langsung menghemat 200.000 batu hara. Mereka berdua berhasil masuk ke Valvana. Setelah masuk Valvana, mereka bisa menggunakan susunan teleportasi. Galvina mengeluarkan formasi yang sudah lama dipindah ke Sekte Orkide dari ring penyimpanan. Dia juga tidak tahu seperti apa nasib orang-orang Sekte Orkide itu sekarang. Klan Grezia. Seorang wanita yang penampilannya agak mirip dengan Galvina keluar. Nama wanita itu adalah Rosalind Orchid, ibu Galvina. Berhenti, bawa aku, jadikan aku pengorbanan. Melihat pemandangan ini, orang-orang klan Orkide jadi heboh. Tidak lain, karena wanita itu adalah nyonya ketua Sekte Orkide. Rosalind, aku tidak menduga setelah bertahun-tahun, kamu masih punya banyak pendukung. Gaurav bicara dengan ekspresi geli sambil menatap wanita cantik di depannya. Meski dia kuyu tapi tidak bisa keanggunannya tidak bisa disembunyikan. Gaurav Grezia adalah putra Zaram. Zaram pergi untuk sementara, meninggalkan putranya untuk bertanggung jawab atas tempat itu. Bisa sekalian untuk melatih kemampuannya. Rosalind cuma menatap Gaurav dengan santai, ekspresinya tidak berubah. Jelas, wanita sudah menyerah terhadap semuanya. Gaurav, tolong lepaskan nyonya ketua sekte. Aku bersedia berkorban atas namanya. Banyak orang klan Orkide yang berlutut di tanah, memohon pada Gaurav. Haha, jangan khawatir, kalian semua tidak akan bisa lolos. Gaurav tertawa. Rosalind berbalik dan berkata dengan lembut kepada orang-orang klan Orkide, aku bukan lagi nyonya ketua sekte, sampai jumpa lagi di akhirat. Rosalind, sebenarnya kamu tidak harus menderita seperti ini, kamu masih bisa jadi bawahan kami dan punya banyak bawahan, tapi sayang, kamu tidak bisa membaca keadaan saat ini. Gaurav menggelengkan kepalanya. Saat klan Orkide dihancurkan, sebenarnya, Zaram sudah berpikir untuk membuat Rosalind sebagai selirnya. Bagaimanapun, dia ini dulunya permaisuri Orkide. Dan dia juga sangat cantik. Kalau bisa menaklukkannya, pasti luar biasa. Sayang, Rosalind sangat kuat. Dia lebih memilih jadi budak seumur hidupnya daripada menikahi Zaram. Untuk membuat Rosalind menyerah, Zaram sering menyiksanya. Menyiksa dia sampai dia hampir mati. Tapi sampai akhir, Rosalind tetap tidak menyerah. Tapi tidak masalah. Zaram sekarang tidak kekurangan wanita. Tidak dapat Rosalind, tidak masalah. Cepat lakukan. Gaurav menggelengkan kepalanya dan berkata kepada anak buahnya. Bersambung.